Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Charles Oliveira sekali lagi menunjukkan kehebatannya. Ia menghabisi Beneil Dariush di ronde pertama. Lawan yang begitu diunggulkan dan digadang-gadang akan menjadi penantang gelar tersulit untuk Islam Makhachev. Datang sebagai underdog, banyak yang menyaksikan Oliveira. Terlebih ia baru kehilangan gelarnya dengan cara yang cukup memalukan yang harusnya membuat mentalnya menurun. Namun lagi dan lagi Oliveira mementahkan semua prediksi. Ia kembali bisa menang meski datang sebagai underdog. Beneil begitu diunggulkan karena ialah pemilik rekor winning streak aktif terbanyak setelah Islam Makhachev. Selain itu, ia memang begitu tangguh dan di pertarungan terakhirnya ia terlihat sangat hebat dengan mengalahkan rising star Matthews Gamrot. Namun Oliveira menunjukkan batas level yang nyata di divisi ini. Dariush dibuat terlihat jelas belum berada di level para top contender. Dengan mudah Oliveira menghabiskan staminanya di ground dan menekannya hingga ia tak berdaya lagi. Setelah kemenangan ini, seketika ide rematchnya melawan sang juara Islam Makhachev langsung menguak di benak semua orang, termasuk di benak si bos Dana White. Dalam press conference setelah event UFC 289 kemarin, Dana White pun berpikiran sama seperti para fans. Ia pun ingin melihat kembali Oliveira melawan Islam Makhachev. Ia merasa Oliveira saat ini adalah petarung yang berbeda yang Islam kalahkan dulu. Keseruan yang baru akan terjadi dan membuat semuanya masuk akal. Namun Dana White pun menekankan jika ini hanya keinginannya, bukan pengumuman pertarungan resmi. Karena tentu butuh kesepakatan dan kontrak yang jelas sebelum resmi diumumkan. Namun jika fans menginginkannya dan terlebih Dana White pun menginginkannya, maka kemungkinan besar pertarungan mereka akan terjadi. Apalagi beberapa bulan ke depan UFC mempunyai jadwal di Abu Dhabi, di mana petarung-petarung muslim seperti Islam Makhachev selalu menjadi menu utama event-event di Abu Dhabi. Lalu apa yang akan terjadi jika nanti mereka bertarung? Benarkah Oliveira sudah mengupgrade dirinya menjadi petarung yang lebih baik? Atau memang Islam masih berada di atas levelnya? Berikut ulasan dan analisa ala MMA Story untuk Islam Makhachev versus Charles Oliveira 2. Dalam pertarungan pertama, Oliveira begitu bernafsu ingin meng-KO Islam. Bahkan dalam pikirannya ia ingin menghabisi Islam di ronde pertama. Namun satu hal yang dilupakan Oliveira ialah kemampuan striking Islam yang ternyata jauh dari apa yang Oliveira kira. Entah dari mana ia berpikir bisa meng-KO Islam begitu saja. Ia begitu meremehkan striking Islam secara berlebihan. Itulah mengapa striking Oliveira saat itu terlihat seperti amatiran. Ia melesat begitu saja tanpa pertahanan, seolah-olah Islam tak akan mengcounternya. Bahkan Oliveira terus memaksakan menyerang Islam meski jelas tak berhasil. Ia terus melesat tanpa tujuan pasti, yang ia lakukan hanya menyerang dan menyerang. Ia benar-benar meremehkan striking Islam dan mengira Islam tak mempunyai power untuk meng-KO-nya. Sementara Islam sebaliknya. Ia begitu menaruh respect yang besar pada striking Oliveira. Karena itulah ia sangat berhati-hati dan memperhitungkan segalanya. Jaraknya selalu tepat, timing dan akurasinya juga terjaga dengan baik. Hingga menjelang akhir pertarungan, Oliveira masih terus gegabah dan tidak serius menjawab efektivitas striking Islam. Dan seperti frustasi ia meloncat dengan flying knee tanpa perhitungan, yang akhirnya membuatnya roboh dengan counter Islam yang kemudian menghabisinya di ground. Sementara saat ia melawan Chandler, Poirier, Gaethje dan Dariush kemarin, striking Oliveira terlihat jauh lebih baik. Strikingnya sangat dinamis, powerful, eksplosif dan jauh lebih terarah dengan jelas. Itulah mengapa banyak yang menyebut Oliveira terlihat seperti petarung yang berbeda saat melawan Islam.
Bukan karena skillnya menurun atau level striking Islam yang jauh melampauinya, namun karena Oliveira terlalu meremehkan kemampuan striking Islam. Sementara saat melawan para striker elit seperti Chandler, Poirier, Gaethje, dan Darius kemarin, Oliveira menaruh respect yang besar sehingga ia menjadi sangat berhati-hati dan memperhitungkan segalanya. Dan strikingnya saat melawan mereka terlihat jauh lebih baik. Namun saat melawan Islam ia sangat meremehkannya sehingga terlihat sangat gegabah, bahkan bisa disebut rada ngawur. Maka jika nanti terjadi lagi rematch melawan Islam, tentu situasi sudah berbeda. Oliveira akan jauh lebih menaruh respect pada kemampuan striking yang Islam miliki. Apalagi kemampuan striking Islam lebih keluar lagi ketika melawan Volkanovski kemarin. Dan inilah yang membuat rematch mereka akan jauh lebih seru nanti. Inilah mengapa orang-orang ingin kembali melihat mereka bertarung, karena semua kembali melihat Oliveira yang dulu. Oliveira yang tajam, powerful, dan punya perhitungan yang baik. Bukan Oliveira yang gegabah dan ceroboh saat melawan Islam kemarin. Kami sendiri melihat akan ada perbedaan pendekatan penyerangan yang akan terjadi jika Oliveira kembali melawan Islam nanti. Tentu Oliveira akan jauh lebih berhati-hati, ia akan menekan namun tidak se ekstrim dulu. Tekanan dari tensi pertarungannya pun akan lebih ringan karena ia datang sebagai penantang yang lebih nothing tulus. Tak ada gelar yang harus ia pertahankan, ia akan jauh lebih luwes dan bisa melihat semuanya dengan kepala yang lebih dingin tanpa tekanan yang berlebih. Hal inilah yang membuat Oliveira kembali dilirik dan kembali membuatnya layak mendapatkan kesempatan kedua. Semua disebabkan karena lahirnya sebuah kemungkinan baru untuk ia bisa mengalahkan Islam Makhachev. Oliveira dirasa akan mempunyai peluang untuk kembali mendapatkan gelarnya. Namun tentu saja Makhachev juga bukan petarung yang sama saat melawan Oliveira kemarin. Ia pun tentu berkembang, terlebih pada strikingnya. Terbukti Makhachev mampu mengimbangi bahkan mengungguli striker kelas kakap sekelas Volkanovski. Beberapa kali Islam mampu unggul dalam trading striking ketat melawan Volkanovski. Artinya striking bukanlah masalah bagi Islam. Apalagi melawan striking yang Oliveira miliki yang notabene tidak lebih baik dari Volkanovski. Maka meski kemungkinan level striking Oliveira sudah bertambah, namun begitupun Islam Makhachev. Keagresifan striking Oliveira rasanya akan bisa Makhachev redam dengan penjagaan jarak dan counternya yang sangat baik. Bukan tanpa alasan Islam mempunyai rekor fighter yang terkena pukulan paling sedikit di UFC. Itu semua karena pendekatan strikingnya yang dinamis dalam menjaga jarak amannya, serta kecepatannya saat harus keluar dari zona serangan lawan. Yang lebih memberatkan lagi tentu permainan groundnya. Meski BJJ Oliveira adalah yang terhebat, terbukti ternyata tak berdaya saat digulung sambo Islam Makhachev di ground. Karena itulah Oliveira tetap akan kesulitan mengalahkan Makhachev meski nanti ia tidak lagi meremehkan strikingnya. Sebab ada satu lubang lainnya di ground yang merupakan tembok besar yang akan sangat sulit dilewati. Maka meski peluangnya ada, namun secara garis besar dan di atas kertas Makhachev masih lebih unggul. Namun Oliveira terkadang membalikan keadaan dan membalikan prediksi. Karena itulah pertarungan mereka masih sangat layak kita saksikan. Keseruannya tentu akan berbeda dan semua hal dapat terjadi. Kita tunggu saja update pertarungan mereka. Bagaimana menurut kalian sendiri, brother? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Thank you.